Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita. Selamat datang di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro bersama dengan saya Mega Handayani. Jadi di pertemuan sebelumnya kalian sudah mencoba untuk belajar tentang produksi ya. Apa itu total produk, kemudian apa namanya average product dan marginal product. Nah, dari masing-masing itu kalian juga sudah em, berlatih untuk bagaimana cara menghitung masing-masing variabel itu, gitu ya. Nah, kemudian juga kalian masih ingat tentang apa aja ada 3 tahapan yang perlu kita ketahui ketika kita mempelajari tentang teori produksi, yaitu adanya teknologi produksi, kemudian yang kedua yaitu kendala biaya, dan yang terakhir adalah pilihan input. Oke ya, semoga kalian masih ingat. Nah, dari fungsi produksi itu sendiri, kemarin kita belajar adanya 2 input ya, ada K atau modal dan juga L, labor, tenaga kerja yang eh, masing-masing input ini akan bekerja untuk menghasilkan output. Nah, di mata kuliah kita hari ini, saya akan coba lanjutkan untuk membahas terkait dengan biaya produksi, gitu ya. Nah, pastinya dengan teknologi produksi yang dimiliki oleh perusahaan, perusahaan itu harus bisa memutuskan bagaimana cara paling efisien atau cara yang paling efektif untuk memproduksi suatu barang. Jadi misalkan ini perusahaan manufaktur gitu ya. Nah, input itu tentu saja yang sudah kita pelajari dari bab sebelumnya, bahwa input itu dapat dikombinasikan dengan beberapa cara untuk menghasilkan jumlah output yang sama, atau kita kemarin sebut dengan isokuan, ya. Isokuan, jadi kuantitasnya sama, kuantitas outputnya sama, meskipun dengan jumlah kombinasi input, ya, jumlah kombinasi antara modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda. Ya, jadi eh, perusahaan itu memiliki pilihan, ada bisa dia memproduksi suatu barang dengan input tenaga kerja yang sedikit, modal yang banyak, yang besar, atau bisa juga dia memproduksi suatu barang dengan jumlah modal yang banyak dan input tenaga kerja yang sedikit. Jadi ada banyak opsi dari pilihan-pilihan itu yang bisa menghasilkan jumlah output yang sama. Nah, di bab ini, di bagian biaya produksi ini, kita akan melihat bagaimana kombinasi itu, ada banyak kombinasi tadi, itu bagaimana kombinasi yang optimal. Mana kombinasi yang paling bisa meminimalkan biaya dari input yang dipilih. Gitu ya. Dari kemarin ada banyak alternatif, mau milih input yang mana gitu ya, input modal berapa, input tenaga kerja berapa, walaupun dengan jumlah output yang sama. Nah, dari pilihan-pilihan itu mana yang paling bisa meminimalkan biaya. Itulah pilihan kombinasi yang paling optimal. Ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, di bab 7 ini, yaitu terkait dengan biaya produksi, kita diharapkan bisa bagaimana biaya itu ditentukan dan diukur. Jadi kita akan mengukur biaya, apa yang berperan. Kemudian juga ada biaya jangka pendek, kita akan juga kenal biaya jangka panjang, dan juga masing-masing kurvanya seperti apa. Gitu ya. Ini ada bagian beberapa yang di skip, tapi kurang lebih outline-nya seperti ini. Nanti mungkin ada yang ditambahkan atau bisa kita kurangi. Nah, bagian yang pertama, tentu saja kalau kita mau mengoptimalkan biaya, artinya kita mau meminimalisir biaya, kita harus bisa mengukur biaya itu sendiri. Ya, jadi sebelum kita bisa meminimalkan, kita harus bisa mengukur biaya itu sendiri. Caranya bagaimana dan cara yang benar itu seperti apa? Karena kalau kita belum bisa mengukur, ya kita kalau kita salah mengukur,
itu bisa jadi akan justru mengakibatkan ketidakefisienan dalam biaya produksi, gitu ya. Nah, jadi sebelum kita menganalisis bagaimana kita bisa meminimalkan biaya, bagaimana perusahaan itu bisa meminimalkan biaya, kita harus lebih jelas terlebih dahulu tentang apa itu biaya dan bagaimana mengukurnya, gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan tahu adanya dua biaya, yaitu biaya ekonomi dan biaya akuntansi, gitu ya, biaya akuntansi. Apa bedanya di antara dua biaya ini? Jadi para ekonom sebenarnya ya, para ekonom itu memberikan sudut pandang yang berbeda atas biaya dibandingkan dengan dari kacamata akuntan keuangan. Jadi ekonom ya, ekonom itu ya yang mengamati ekonomi, mengamati pergerakan suatu ekonomi itu memiliki pandangan yang cukup berbeda dibandingkan dengan para akuntan terkait dengan biaya. Nah, biasanya kalau dari sudut pandang akuntan ya, dari sudut pandang akuntansi, kita memandang biaya itu fokus pada melihat apa namanya laporan keuangan ya. Jadi kita melihat dari kinerja masa lalu. Kita akan fokus pada kinerja masa lalu keuangan perusahaan itu seperti apa agar bisa dilaporkan untuk pengguna eksternal atau kepada stakeholder, shareholder. Nah, makanya kalau di dalam dunia akuntansi ada yang namanya laporan keuangan tahunan. Nah, itu lebih pada melihat kinerja masa lalu untuk kita laporkan kepada eksternal perusahaan, gitu ya. Nah, jadi ibaratnya atau dengan kata lain, akuntan keuangan itu cenderung memiliki pandangan yang restro, retro, retrospektif. Nah, susah banget. Jadi retro itu ke belakang. Kita akan lebih memandang sesuatu itu dari kacamata masa lalu. Itu retrospektif, gitu ya. Nah, makanya ada yang namanya biaya akuntansi. Apa itu biaya akuntansi? Itu adalah biaya aktual, ya, biaya aktual ditambah biaya penyusutan atas peralatan modal atau semua pengeluaran real atau semua biaya real aktual ditambah dengan biaya depresiasi pada barang modal atas peralatan modal, gitu ya. Nah, apa bedanya dengan biaya ekonomi? Nah, ini dia, kalau dari kacamata ekonomi ya, ekonom itu diharapkan mereka ini memiliki pandangan yang lebih visioner. Dia lebih memandang ke masa depan. Kalau tadi akuntan itu retrospektif, kalau ekonom dia akan memiliki pandangan ke depan, ke masa depan. Jadi mereka berfokus pada biaya yang akan timbul di masa datang dan bagaimana cara perusahaan ini bisa mengelola sumber dayanya agar biaya ini bisa ditekan, agar bisa diturunkan biayanya sekaligus juga meningkatkan profitabilitas. Jadi kalau biaya bisa ditekan atau diturunkan, otomatis akan bisa meningkatkan profitabilitas. Ekspektasinya kan seperti itu ya. Nah, makanya akan muncul yang namanya biaya ekonomi. Berbeda dengan tadi biaya akuntansi yang diukur dari biaya aktual atau real ditambah dengan depresiasi atas modal. Kalau biaya ekonomi itu adalah biaya yang timbul atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena penggunaan sumber daya ekonomi dalam proses produksi. Tuh ya. Jadi biaya ekonomi adalah biaya yang berhubungan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena menggunakan semua sumber daya ekonomi di dalam proses produksi. Nah, termasuk yaitu opportunity cost. Teman-teman masih ingat atau mungkin sudah tahu? Kalau dulu belum pernah mendengar, mungkin sudah ada yang pernah tahu ya tentang opportunity cost ini. Apa itu opportunity cost? Nah, di dalam biaya ekonomi, kita juga akan mempertimbangkan yang namanya opportunity cost atau biaya oportunitas,
oportunitas. Nah, di dalam ekonomi ya, kita harus bisa membedakan mana biaya yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak bisa dikendalikan. Nah, kalau ada biaya yang bisa kita kendalikan atau biaya yang yang jelas gitu ya, biaya yang kentara, biaya yang jelas bisa kita lihat secara kasat mata, istilahnya seperti itu, maka kita tahu bahwa ada yang namanya biaya modal, ada yang namanya biaya tenaga kerja, dan juga ada misal biaya bahan mentah gitu ya, bahan baku. Itu adalah biaya-biaya yang bisa kita lihat secara jelas. Tapi ada juga yang sebenarnya biaya tidak terlihat atau tidak terlihat jelas lah gitu. Tapi itu sama pentingnya dengan biaya yang terlihat tadi. Jadi kayak biaya modal, tenaga kerja, sama bahan mentah. Ini ada biaya lain yang kita namakan biaya opportunity, biaya oportunitas. Nah, ini memiliki peran yang cukup penting sebenarnya di dalam kita menghitung biaya ekonomi. Jadi biaya oportunitas itu adalah biaya yang terkait dengan peluang yang hilang. Jadi terkait dengan peluang yang hilang ketika sumber daya perusahaan itu tidak digunakan untuk penggunaan alternatif terbaik. Jadi kayak saya sudah pernah jelaskan sepertinya ya di di pertemuan sebelum UTS tentang opportunity cost ini. Jadi kalau kita ada pilihan, ada beberapa pilihan, dan ketika kita tidak mengambil sebuah pilihan dari beberapa alternatif pilihan itu akan muncul yang namanya opportunity cost, karena konsekuensi dari kita tidak mengambil pilihan yang lain. Tuh kan? Nah, kayak kalau di sini kita definisikan opportunity cost terkait dengan biaya produksi, itu adalah biaya yang terkait dengan peluang pendapatan yang hilang ketika sumber daya perusahaan itu tidak digunakan untuk alternatif terbaiknya. Misalkan apa? Misalkan sebuah perusahaan, ada sebuah perusahaan yang memiliki dia bangunan yang bisa digunakan untuk ruang kantor gitu ya. Nah, dia punya satu bangunan sehingga dia tidak perlu membayar sewa ruang kantor, gitu ya. Jadi dia punya aset bangunan, dia gunakan untuk kantornya dia. Sebenarnya ada alternatif lain gitu. Alternatifnya adalah dia bisa menyewa menyewa kantor, sedangkan bangunan yang dia punya itu disewakan juga untuk perusahaan lain misalkan. Gitu ya. Bisa jadi ketika nanti kita menyewa kantor lain ya, menyewa bangunan lain itu biayanya lebih rendah dibandingkan kita menggunakan bangunan yang sudah kita miliki. Karena apa? Karena bisa jadi ketika kita memiliki gedung itu, kita harus maintenance dan lain sebagainya, tapi kita juga ada potensi untuk mendapatkan pendapatan ketika kita juga menyewakannya ke perusahaan lain. Jadi ada dua pilihan. Kalau kita gunakan bangunan itu untuk kantor kita sendiri, kita akan kehilangan potensi mendapatkan pendapatan sewa dari perusahaan lain gitu kan. Tapi kalau misalkan kita menyewa bangunan lain sebagai kantor, kita harus membayar biaya sewa. Gitu kan. Jadi pilihannya kita mendapatkan sekian atau kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa kantor lain. Maksud nggak? Bingung nggak? Semoga teman-teman paham ya. Jadi ketika ada pilihan untuk menyewa kantor atau menggunakan kantor kita sendiri, menggunakan bangunan yang kita miliki sendiri, pilihannya kan ada dua. Yaitu kita bisa menyewakan kantor kita kalau kita memutuskan untuk menggunakan bangunan lain. Jadi kita yang nyewa nih. Kita udah punya bangunan, tapi kita memutuskan untuk menyewa bangunan lain sebagai kantor. Nah, tentu saja kita harus membayar biaya sewa. Kita mengeluarkan uang. Nah, atau kalau kita menggunakan bangunan yang kita punya, ya, kita kan tidak perlu membayar biaya sewa itu. Tapi kita akan kehilangan
kesempatan atau oportunitas untuk bisa mendapatkan pendapatan sewa jika ada yang menyewa bangunan itu untuk dijadikan kantor atau usaha atau lainnya lah. Kalau ada yang menyewa bangunan itu kan kita bisa ada kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ini yang mana? Nah, itulah yang kemudian memunculkan namanya opportunity cost. Dia yang berhubungan dengan peluang, ada kesempatan lain di balik pilihan-pilihan yang ada. Nah, ada juga contoh lain terkait dengan upah atau gaji gitu ya. Upah atau gaji ini juga bisa jadi termasuk biaya oportunitas. Jadi misalkan, kenapa bisa seperti itu? Jadi misalkan si uang ini, uang yang kita bayarkan kepada pegawai, uang yang dibayarkan sebagai gaji kepada pegawai ini bisa dialokasikan untuk penggunaan alternatif lain gitu. Jadi kalau perusahaan bisa saja mengurangi biaya upah, jadi dia mengurangi jumlah tenaga kerja yang otomatis akan mengurangi biaya gaji ya kan. Tapi biaya gajinya itu nanti bisa jadi untuk dibelikan mesin. Nah, biasanya kalau perusahaan yang padat modal gitu, mereka menggunakan sedikit tenaga kerja tapi kemudian invest ke mesin gitu. Atau ada juga pilihan lain, dia menggunakan padat karya. Model padat karya jadi di mana jumlah tenaga kerjanya itu banyak, tapi dia tidak perlu invest pada mesin atau pada modal. Nah, itulah ada beberapa macam pilihan alternatif atau kesempatan yang bisa memunculkan yang namanya biaya oportunitas. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya biaya ekonomi dan biaya oportunitas itu sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Mereka ini bisa menghitung dan mengukur seluruh sumber daya perusahaan secara lebih tepat. Makanya bisa kita simpulkan bahwa biaya ekonomi itu adalah sama dengan biaya oportunitas itu sendiri. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita juga mengenal yang namanya sunk cost. Atau kalau di bahasa Indonesia kan ada yang mengartikan itu sebagai biaya tertanam. Biaya tertanam atau sunk cost ini adalah pengeluaran yang telah dibuat dan tidak bisa diperoleh kembali. Gitu. Karena tidak dapat kembali itulah, maka sunk cost ini tidak mempengaruhi keputusan perusahaan. Karena tidak mempunyai kegunaan alternatif, opportunity cost bagi sunk cost itu adalah 0 karena tidak dapat tidak dapat diperoleh kembali. Jadi maksudnya gini ya, jadi meskipun biaya oportunitas itu seringkali tersembunyi, biaya tersebut sebaiknya juga kita perhitungkan. Jadi meskipun tidak terlihat secara jelas opportunity cost itu ya, kita kan agak bingung. Kalau biaya akuntansi kan jelas. Kita bisa lihat, oh biaya tenaga kerja, ya itu berarti sejumlah gaji yang kita bayarkan kepada karyawan, itu biaya tenaga kerja. Jelas gitu loh, terlihat. Nah, tapi kalau opportunity cost ini memang kendalanya adalah agak sulit bagi kita untuk menghitungnya. Tapi tetap opportunity cost ini sangat penting ketika kita mau membuat keputusan ekonomi. Nah, itu juga kita lihat pada sunk cost ini. Pengeluaran yang telah dibuat dan tidak dapat diperoleh kembali. Biaya tertanam atau sunk cost ini biasanya terlihat ya kentara. Tapi setelah timbul, sebaiknya biaya ini kita abaikan saja ketika membuat keputusan ekonomi di masa depan. Karena biaya sunk cost ini tidak dapat diperoleh kembali sehingga sebaiknya tidak mempengaruhi keputusan perusahaan. Contohnya, jadi kalau kita beli peralatan khusus untuk sebuah pabrik gitu ya. Anggaplah bahwa peralatan ini dapat digunakan hanya untuk proses tertentu saja. Jadi pembelian peralatan khusus ini hanya bisa digunakan untuk proses tertentu dan tidak bisa digunakan untuk proses yang lain. Tidak bisa kita ubah untuk penggunaan lain.
Nah, pengeluaran atas peralatan ini adalah sunk cost karena tidak bisa digunakan untuk keperluan lain, itu makanya biaya oportunitasnya adalah nol, ya kan? Kalau sunk cost, apa namanya? Kalau alat ini tidak punya alternatif penggunaan yang lain, ya, karena dia tidak punya alternatif lain, makanya dia opportunity cost-nya itu sama dengan nol, gitu. Ya, jadi disinilah kemudian disampaikan bahwa karena tidak mempunyai kegunaan alternatif, maka opportunity cost itu bagi sunk cost itu adalah nol. Contohnya itu tadi, ada peralatan khusus yang hanya bisa digunakan untuk satu proses saja, tidak bisa digunakan untuk proses yang lain, tidak bisa digunakan untuk penggunaan lain. Gitu. Nah, keputusan untuk membeli peralatan khusus ini bisa jadi baik, bisa juga mungkin merugikan perusahaannya. Tapi persoalannya bukan di situ, permasalahannya bukan pada apakah si peralatan khusus ini akan meningkatkan produktivitas atau tidak. Nah, karena kemudian akan kita abaikan. Jadi sunk cost ini akan kita abaikan dan tidak mempengaruhi keputusan saat ini. Tuh. Nah, gimana kalau peralatan ini pada akhirnya bisa digunakan untuk keperluan lain atau misalkan kita jual atau kita sewakan ke perusahaan lain. Nah, ya pertanyaannya begitu. Menarik ya. Jadi meskipun peralatan khusus ini tidak bisa digunakan untuk proses lain, tapi bisa jadi peralatan khusus ini bisa kita jual atau kita sewakan. Nah, maka kalau kasusnya seperti itu, penggunaannya itu akan melibatkan biaya ekonomi, yaitu biaya oportunitas menggunakannya daripada apa namanya biaya oportunitas untuk menggunakan peralatan itu dibandingkan dengan alternatif menjual atau menyewakannya kepada perusahaan lain. Jadi ketika kita bisa menjual atau ada alternatif bisa dijual atau disewakan atau bisa digunakan untuk keperluan lain, itu makanya bisa dikecualikan. Jadi ada yang namanya opportunity cost, gitu ya. Jadi tergantung kasusnya. Kalau kasusnya dia sudah hanya bisa digunakan untuk satu proses, dia tidak bisa untuk dijual kembali, dia tidak juga bisa disewakan. Nah, itu udah, berarti dia sunk cost. Tapi kalau masih ada, sepanjang masih ada alternatif lain terhadap peralatan itu, misalkan untuk dijual atau disewakan tadi, nah, itu masih bisa muncul opportunity cost. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi setelah tadi kita membahas tentang sunk cost, yaitu biaya yang tidak bisa diperoleh kembali, jadi pengeluaran yang telah dibuat dan tidak dapat diperoleh kembali. Nah, selanjutnya kita juga akan kenal yang namanya biaya tetap dan biaya variabel, gitu ya. Biaya tetap dan biaya variabel ini mungkin teman-teman semua sudah pernah tahu apa itu biaya tetap, apa itu biaya variabel, terutama ketika kalian pernah belajar untuk membuat misalkan proyek bisnis atau sebagainya, itu biasanya harus kita bedakan mana yang tetap, mana yang itu termasuk biaya variabel. Nah, bagaimana sebenarnya biaya-biaya ini? Nah, sebagian besar biaya itu akan berubah ya. Jadi besarnya biaya itu bisa berubah dengan berubahnya juga jumlah outputnya, gitu ya. Jadi sebagian biaya itu bisa berubah-ubah tergantung dengan jumlah outputnya. Sementara ada biaya lain yang mau seberapa pun jumlah outputnya atau mau seberapa banyak pun jumlah barang yang diproduksi, misalkan dalam suatu pabrik gitu ya. Jadi mau seberapa pun jumlah produk, jumlah barang yang akan diproduksi itu biayanya akan tetap gitu. Jadi tidak akan berubah, ada biaya yang tidak akan berubah sebanyak apapun atau seberapa sedikit pun jumlah barang yang dihasilkan. Nah, perbedaan ini itu akan menjadi penting ketika kita mengamati pilihan output atau pilihan berapa jumlah barang yang harus dihasilkan ini
untuk memaksimalkan laba gitu ya. Jadi kita untuk bisa mencoba memaksimalkan laba, kita harus bisa membedakan mana yang itu biaya tetap, mana yang biaya variabel gitu ya. Nah, kita kemudian harus membagi biaya total atau total cost, yaitu biaya ekonomi total dari suatu proses produksi, itu bisa kita bedakan, harus kita bisa membaginya itu menjadi dua komponen, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost itu adalah biaya yang tidak berubah mau berapapun output yang dihasilkan. Jadi biaya ini baru akan berhenti, ya biaya ini baru akan tidak perlu dikeluarkan itu ketika perusahaan ditutup, ya, atau tidak beroperasi. Nah, kemudian kalau biaya variabel atau variable cost itu ya sebaliknya. Jadi biaya variabel ini akan berubah seiring dengan berubahnya jumlah barang yang diproduksi, gitu ya, atau seiring dengan perubahan jumlah output. Jadi ini tergantung dari situasinya. Teman-teman harus bisa membedakan itu tergantung dari kasusnya seperti apa, situasinya seperti apa. Biaya tetap ini bisa mencakup pengeluaran atas pemeliharaan pabrik, kemudian biaya asuransi, listrik, gitu ya. Dan mungkin juga ada juga karyawan atau sejumlah kecil karyawan itu yang fixed cost, gitu ya, bersifat tetap biayanya. Jadi tentu saja kalau misalkan suatu pabrik, gitu ya, ada satu pabrik, ada suatu usaha, ketika dia jumlah barang yang dihasilkan sedikit maupun jumlah barang yang dihasilkan banyak, dia tetap harus menghidupkan lampunya, kan? Pabrik itu tetap harus ada lampunya, tetap harus mesinnya jalan, gitu. Nah, oleh karena itu biaya listrik itu adalah salah satu yang termasuk biaya tetap, karena mau berapapun jumlah barang yang diproduksi di pabrik itu, dia akan tetap membayar jumlah biaya listrik yang sama, gitu ya. Begitu juga misalkan biaya asuransi itu kan ya yang dibayarkan sudah tetap, ya, sudah fix, sekian juta untuk mengasuransikan, misalkan asuransi pabrik itu sekian tahun, misalkan dari kebakaran atau bisa jadi dari kerusakan dan sebagainya. Tapi biasanya asuransi pabrik itu dari kebakaran, gitu ya. Nah, itu mau produksinya cuma 1, mau produksinya 1.000, mau produksinya 100.000 jumlah unit, itu tetap biaya asuransinya ya segitu, gitu, akan tetap. Makanya dinamakan dengan biaya tetap. Berapapun jumlah outputnya, itu biaya yang tidak akan berubah. Itu adalah fixed cost. Nah, kalau biaya variabel bisa jadi contohnya yaitu gaji, ya, biaya gaji, upah, kemudian bahan baku, itu adalah contoh biaya variabel. Misalkan kita akan memproduksi produksi sebuah produk lah, ya, produksi sebuah produk itu 100 unit. Nah, itu kita harus bisa menghitung, dengan jumlah output 100 berarti bahan baku yang dibutuhkan berapa, misalkan 5, gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian nanti jumlah outputnya akan kita tingkatkan, akan kita naikkan jumlah outputnya menjadi 2.000 misalkan, tentu saja jumlah bahan mentah yang dibutuhkan juga semakin banyak. Jadi di sini biaya variabel ini itu akan berubah seiring dengan bertambahnya atau berkurangnya jumlah output. Gitu. Begitu juga dengan upah gaji. Perusahaan kalau misalkan lagi dia mau memproduksi banyak, dia akan menambah tenaga kerja. Jadi variabel cost-nya bertambah, gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dengan keadaan ekonomi atau mungkin memang dengan pertimbangan tertentu, perusahaan itu ingin mengurangi jumlah produknya. Nah, kalau jumlah produknya hanya sedikit, kita tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Kemudian mungkin dengan PHK, intinya adalah mengurangi jumlah karyawan. Nah,
Oleh karena itu, dengan mengurangi jumlah karyawan kan berarti upahnya atau biaya gajinya akan berkurang. Itulah kemudian dinamakan dia masuk dalam kategori biaya variabel. Nah, tapi ada juga gaji yang sifatnya biaya tetap loh ya. Tidak semua biaya gaji itu biaya variabel. Bisa jadi kalau biaya tetap gaji untuk manajer itu adalah tetap. Kenapa tetap? Ya mau produksinya berapa banyak pun ya, misalkan jumlah produksinya menurun gitu ya, jumlah produksinya diturunkan, kita tidak mungkin mem-PHK manajernya. Biasanya yang di PHK duluan adalah karyawannya gitu. Manajer ya tetap pada tempatnya karena dia punya fungsi utama untuk menjalankan perusahaan. Jadi di situ gaji untuk manajer itu bersifat tetap. Jadi mau banyak atau sedikit jumlah outputnya, jumlah barang yang diproduksi, gaji manajer itu tetap akan dibayarkan. Jadi dia akan masuk pada fixed cost atau biaya tetap. Nah, di sini memang harus kita bisa membaca situasinya seperti apa. Nah, biaya tetap ya itu tidak bervariasi dengan tingkat output ya, sudah kalian ketahui tadi. Satu-satunya cara untuk bisa menghilangkan biaya tetap yaitu dengan cara menutup usaha, gitu ya. Jadi di sini biaya tetap itu kan biaya yang tidak berubah meskipun outputnya cuma 1 unit, 2 unit, gitu kan. Dia tetap akan mengeluarkan, kita harus tetap mengeluarkan biayanya. Nah, untuk biar tidak mengeluarkan biaya ini agar agar biaya tetap atau fixed cost ini berhenti, itu ya caranya adalah dengan menutup usaha itu atau agar perusahaan itu tidak beroperasi lagi. Itu adalah satu-satunya cara biar fixed cost ini bisa berhenti ya dengan menutup usahanya. Nah, penutupan perusahaan atau shutting down itu bukan berarti kalau perusahaannya itu bangkrut ya. Bisa jadi perusahaan itu sebenarnya punya pabrik. Jadi seperti contohnya perusahaan itu punya banyak pabrik. Jadi bisa jadi perusahaan ini memang melihat dari beberapa pabriknya itu ada pabrik yang ada pabrik yang efektif, ada pabrik yang efisien menghasilkan laba, tapi ada juga pabrik yang ternyata dia kurang produktif gitu. Nah, si pabrik yang kurang produktif ini daripada dia hanya menambah biaya tetap, tapi outputnya hanya sedikit, jadi perusahaan memutuskan untuk shutting down, untuk menutup salah satu pabriknya ini. Nah, kalau begitu kan, tapi dia masih ada pabrik-pabrik yang lain gitu. Itu ya. Kalau misal si pabrik yang kurang produktif ini kemudian ditutup, itu akan bisa mengurangi biaya tetapnya. Jadi dengan mengurangi menghilangkan biaya bahan mentah, menghilangkan biaya tenaga kerja, menghilangkan biaya listrik. Jadi semuanya dihilangkan, baik itu biaya fix ya, biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, ada juga nanti alternatif sebenarnya dengan mengurangi output sampai dengan 0. Ya, jadi kalau ditutup pabriknya kan outputnya otomatis 0. Jumlah barangnya yang dihasilkan kan nggak ada. Dan dia bisa menghilangkan semua biaya itu. Baik biaya tetap maupun biaya variabel. Tapi bisa jadi nanti suatu saat perusahaan itu memutuskan untuk bisa membuka kembali pabrik yang telah ditutup. Itu bisa jadi, gitu ya. Oke, kemudian, nah, tadi untuk bisa membedakan, untuk bagaimana kita tuh bisa tahu mana biaya yang variabel, mana biaya yang tetap. Nah, gimana cara membedakannya? Nah, ini juga tergantung dari jangka waktunya sebenarnya. Bagaimana kita bisa membedakan ini fixed cost atau variable cost. Nah, kita harus melihat situasinya. Situasinya itu salah satunya yaitu melihat jangka waktunya. Jadi kalau jangka waktunya pendek gitu ya, misalkan beberapa bulan, katakanlah beberapa bulan gitu. Sebagian besar biaya itu akan bersifat tetap. Ya.
Jadi kayak kita waktu bahas apa namanya di bagian produksi kemarin ya, dalam jangka pendek itu biasanya ada salah satu input itu yang bersifat tetap. Tapi kalau dalam jangka panjang, semua input itu akan bersifat variabel. Nah, sama juga dengan di sini. Jadi mau itu biaya tetap atau biaya variabel, itu dilihat. Kalau jangka pendek atau dalam waktu berapa bulan, itu biasanya biaya itu bersifat tetap, sebagian besar ya. Tidak semua, tapi sebagian besar itu biaya bersifat fixed cost. Pada jangka pendek ini perusahaan umumnya terikat pada suatu kontrak penggunaan bahan pada jumlah tertentu yang tidak dapat diubah. Jadi kalau dalam jangka pendek itu perusahaan biasanya memiliki kontrak gitu ya. Kalau misalkan dia tidak bisa dengan adanya kontrak, itu dia tidak bisa memecat karyawan dengan mudah. Kemudian dia juga kalau ada perjanjian kontrak supply gitu ya, kita sudah terikat kontrak dengan bahan-bahan baku yang akan dikirimkan ke kita. Nah, itu kan dalam jangka pendek kita tidak bisa dengan mudahnya melanggar itu gitu kan. Nah, makanya biasanya kalau dalam jangka pendek semua sebagian besar biayanya ini akan bersifat tetap. Ya, kalau dalam jangka pendek. Karena kalau dalam jangka pendek kita nggak bisa dengan seenaknya dalam waktu 1 bulan kita langsung memecat karyawan. Dalam waktu 1 bulan kita kemudian memutuskan kontrak dan sebagainya, itu sulit. Makanya dalam jangka pendek sebagian besar biaya bersifat tetap. Nah, kalau jangka yang lebih panjang, katakanlah 1 tahun, 2 atau 3 tahun, itu akan mulai banyak biaya menjadi biaya variabel. Selama rentang waktu ini, kalau perusahaan ini bisa kalau perusahaan ini kemudian memutuskan untuk mengurangi jumlah barang yang diproduksi atau mengurangi outputnya, nah dia bisa mulai untuk mengurangi tenaga kerjanya, kemudian membeli bahan mentah yang lebih sedikit, atau mungkin juga menjual sebagian mesin, itu masih bisa gitu. Itu memungkinkan. Jadi biaya-biaya itu akan menjadi biaya variabel karena tergantung dari jumlah outputnya. Tapi kemudian ketika dalam jangka yang lebih panjang lagi, yang sangat panjang, misalkan di sini 10 tahun, gitu ya, hampir semua biaya ini akan bersifat variabel. Tuh, ya dalam waktu 10 tahun gitu, manajer itu bisa jadi dipecat juga. Bisa ada kemungkinan meskipun manajer ini adalah orang yang menjalankan perusahaan atau key person di dalam perusahaan, tapi kalau dalam jangka panjang misalkan 10 tahun masih si manajer ini masih bisa atau masih mungkin untuk dipecat. Begitu juga dengan karyawan gitu ya. Mesin itu juga contoh dalam jangka panjang itu dia bisa bersifat variabel karena bisa jadi dijual lagi atau kita ganti untuk meningkatkan produktivitas. Ya. Jadi yang perlu kalian ingat di sini, kalau jangka pendek sebagian besar bersifat tetap, fixed cost. Kalau jangka panjang hampir semua biaya itu akan bersifat variabel. Jadi akan lebih fleksibel ya, kalau kita katakan dengan sederhana kan, itu akan lebih fleksibel, biaya itu akan lebih fleksibel ketika semakin panjang rentangnya, akan semakin lama rentangnya itu akan lebih fleksibel. Gitu. Dengan mengetahui mana biaya yang tetap, mana yang biaya yang variabel, itu akan berguna bagi pihak manajemen perusahaan. Nah, misalkan perusahaan itu berencana untuk mau meningkatkan atau mengurangi produksi, ya itu si pihak manajemen itu harus bisa memutuskan atau bisa mengetahui, menganalisis bagaimana perubahan ini akan berdampak pada biaya. Jadi kalau misalkan si manajer perusahaan ini mau membuat keputusan itu ya untuk mengurangi atau menambah jumlah barang yang diproduksi gitu, dia harus bisa menghitung terlebih dahulu mana yang
harus bisa menghitung biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa. Nah, untuk bisa menghitungnya kan harus bisa dibedakan kan. Sebelum kita menghitung menjumlah biaya-biaya itu, kita harus bisa mengklasifikasikannya dulu. Mana yang biaya tetap, mana yang biaya variabel. Tuh ya. Nah, kemudian tadi kita sudah bisa membedakan mana fixed cost, mana variable cost. Kita juga kadang dibingungkan dengan mana yang termasuk biaya tetap, mana yang masuk ke biaya tertanam atau sunk cost ini. Mana yang fixed cost, mana yang sunk cost. Gitu kan. Kalau sunk cost tadi yang sudah kita ketahui itu adalah pengeluaran yang sudah dilakukan dan tidak dapat dikembalikan. Gitu ya. Kalau sudah keluar ya sudah hilang gitu. Kalau tadi yang dicontohkan di sini adalah misalkan kita mau membeli peralatan khusus yang hanya bisa digunakan untuk satu produksi gitu ya. Kemudian tidak bisa digunakan untuk produksi lain, tapi juga tidak ada pilihan untuk dijual atau disewakan. Nah, itu dia akan masuk ke sunk cost. Nah, gimana membedakannya ini dengan biaya tetap atau fixed cost ini?